Hey Skrulls, buat yang udah nonton film Shang-Chi pasti penasaran dong sama salah satu lokasi yang satu ini, Desa Ta Lo. Desa misterius di dimensi lain yang jadi fokus utama di film ini karena segala macam sejarah, keindahan, bahkan makhluk-makhluk di tempat ini yang menarik banget. Contohnya The Great Protector, yang adalah naga gede dengan kemampuan untuk ngasih kekuatan magic dan juga dragon scale-nya yang bisa dijadiin senjata atau armor, yang juga menjadi ikon dari susu beruang yang waktu itu sempat mahal karena dipercaya bisa menaikkan imun untuk menjadi penangkal COVID-19 dan juga menjadi... Oh iya, sorry. Untuk itu, di video kali ini gue bakal ngebahas lengkap tentang Desa Ta Lo dan juga naga The Great Protector. So, welcome to Breakdown Channel Universe, bareng gue Rian. Langsung kita bahas topik kita kali ini. Seperti yang udah kita lihat di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Ta Lo adalah tempat atau dimensi yang cuma bisa diakses lewat portal tersembunyi yang dijaga sama hutan bambu yang bisa bergerak dengan cepat untuk ngebuat labirin dan ngehadang para penyusup yang mau masuk ke Ta Lo. Dan jalan ini cuma bisa dilewatin 1 tahun sekali di waktu tertentu. Warga Ta Lo yang salah satunya Ying Li, si nyokapnya Shang-Chi, yang memiliki kekuatan mistis dan juga persenjataan dari Great Protector. Dan kabarnya, desa ini pernah menjadi peradaban hebat di zaman dulu sebelum diserang oleh Dwellers in Darkness dan juga para Soul Eaters. Selain The Great Protector, di Ta Lo juga ada makhluk-makhluk mitologis dan legendaris yang tinggal di situ. Contohnya kayak Morris dan juga hewan-hewan lainnya macam kuda bertanduk dan burung api yang bakal gue jelasin nanti. Kalau di komik, Ta Lo adalah salah satu dari God Realms seperti Asgard, Olympus, dan juga dimensi-dimensi lain tempat tinggal para dewa. Yang dalam hal ini berarti Ta Lo jatuhnya tempat tinggal dewa-dewa dari mitologi Tiongkok atau China. Dan Ta Lo di MCU juga ada kemiripan dengan versi komiknya, yaitu punya pintu masuk untuk bisa mengakses atau masuk ke dimensi ini. Yang kalau di komiknya terletak di 5 gunung besar di China atau di Tiongkok. Huashan di barat, Taishan di timur, Nanghengshan di selatan, Beihengshan di utara, dan Shoshan di tengah. Dan sebenarnya kalau dalam kepercayaan Tiongkok, 5 gunung ini beneran ada di dunia kita dan dipercayai punya hubungan dengan surga. Yang berarti jelas banget Marvel Comics ngambil inspirasi dari kepercayaan yang ada di dunia nyata. Ta Lo versi komik juga punya makhluk-makhluk yang muncul juga di MCU, yang sebenarnya diambil juga inspirasinya dari mitologi kepercayaan Tiongkok dan Asia Timur lainnya. Contohnya ada naga atau Lang Dragon yang bentuknya panjang kayak si Great Protector di film Shang-Chi, yang merupakan makhluk dengan kekuatan besar dan simbolisasi keberuntungan, dan juga sering dikaitkan sama cuaca seperti badai ataupun hujan, bahkan alam seperti air terjun ataupun danau. Ada juga burung api alias Phoenix yang dalam mitologi Tiongkok disebut Feng Huang, yang melambangkan kebajikan dan juga keanggunan atau bahkan penggabungan dari Yin and Yang. Selain itu ada juga Qilin atau Kirin yang bentuknya kayak kuda bertanduk, yang dalam mitologi Tiongkok sebenarnya menandakan kedatangan atau kematian sosok orang yang penting. Dan kebetulan di film ini ada Qilin yang lewat pas Shang-Chi dan gengnya sampai ke Ta Lo. Terus ada juga Hai Tei yang kalau di filmnya berbentuk mirip singa gede yang melambangkan pengetahuan terhadap hal yang benar dan salah dalam mitologi Asia Timur. Di filmnya juga ada Morris dan rubah ekor 9 yang sebenarnya kagak ada di komik dan ternyata diinspirasi dari makhluk mitologi Tiongkok yang disebut dengan Huntun dan juga Hulichin. Jadi si Morris yang merupakan makhluk Huntun ini adalah makhluk yang punya sifat kekanak-kanakan. Ya kayak Morris lah di film ini. Sementara makhluk Hulichin ini adalah arwah yang berbentuk rubah yang kalau di mitologi Asia Timur punya kemampuan untuk berubah bentuk menjadi makhluk lain. Nah, karena kita udah bahas soal makhluk-makhluk yang tinggal di Ta Lo, kita juga bakal bahas penduduk Ta Lo yang ada di komik, yang ternyata beda banget sama versi filmnya. Karena kalau di Marvel Comics, warga Ta Lo sebenarnya adalah dewa-dewa dari kepercayaan Tiongkok. Seperti yang gue bilang di awal tadi, Ta Lo di komik ini sifatnya seperti Asgard. Kalau Asgard tempat tinggal para dewa Norse atau Vikings, tempat yang satu ini isinya dewa-dewi Tiongkok yang disebut sebagai ras Shen, yang inspirasinya dari dewa-dewa dan orang immortal lainnya dalam kepercayaan Taoisme Tiongkok. Di cerita komiknya, si Thor pernah datang ke Ta Lo untuk meminta bantuan Dewa-Dewi Shen untuk ngebangkitin para Asgardian setelah diserang oleh Celestials. Berarti bisa aja konsep Shen dan Dewa-Dewi Ta Lo ini dieksplor lagi di film MCU selanjutnya. Apalagi gara-gara lokasi ini ada di dimensi lain dan sifatnya mirip seperti Asgard yang jadi tempat tinggal para dewa. Sebenarnya Ta Lo di film Shang-Chi mengambil inspirasi juga dari lokasi legendaris lain dari Marvel Comics, yaitu kota Kunlun, yang jadi bagian penting dalam lore karakter Iron Fist.
Soalnya bisa dibilang kelihatan banget nih kalau Talo di film ini adalah penggabungan antara Talo versi komik dan juga Kunlun. Apalagi dengan adanya naga yang ngelindungin tempatnya dan juga penduduknya yang jago bela diri. Selain itu, Kunlun juga terkenal sebagai kota peradaban maju dan punya bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Yang sebenarnya agak mirip sama penjelasan Ningnan soal masa lalu Talo yang waktu masih berjaya dan masih maju sebelum diserang sama Dwellers in Darkness dan juga Soul Eaters. Bahkan Kunlun cuma bisa diakses 10 tahun sekali di waktu tertentu yang sifatnya mirip banget sama Talo yang cuma bisa didatengin 1 tahun 1 kali. Kunlun juga dijaga oleh naga bernama Shu Lao yang menjadi penjaga kota dan juga sumber kekuatan bela diri untuk rakyatnya. Contohnya seperti si Danny Rand yang dapat kekuatan Iron Fist setelah melawan sang naga ini. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau Shu Lao dan rakyat Kunlun memang jadi inspirasi buat The Great Protector dan warga Talo di film Shang-Chi ini. Ngomong-ngomong soal The Great Protector yang muncul di film ini dan juga jadi bagian dari MCU, kayaknya emang masih belum banyak info ya tentang asal-usul dia dan juga hal lain tentang si makhluk naga ini. Apalagi gara-gara dia sudah disebut-sebut menjadi pelindung Talo dan sumber kekuatan magic bagi warga-warga Talo. Yang pasti, kita bisa nebak-nebak nih, si Great Protector ini asalnya bukan dari Talo. Karena baru muncul untuk ngebantuin warga Talo setelah The Dwellers in Darkness sama Soul Eaters ngancurin sebagian besar dimensi ini. Yang berarti, naga ini punya kemampuan untuk masuk ke Talo dari dimensi luar. Yang jadi tanda kalau dia berhasil datang dari dimensi luar Talo. Dan kalau kita lihat di komik, satu-satunya karakter berbentuk naga yang datang dari luar bumi atau berada dari luar Talo adalah Fin Fang Foom. Alien ras makluan berbentuk naga yang bisa shape-shifting dan adalah karakter yang ngebuat Ten Rings yang diambil oleh Mandarin di komik. Jadi bisa aja The Great Protector ini adalah ras makluan yang punya sifat berbeda dengan ras makluan lainnya yang sengaja meninggalkan tempatnya dan pergi ke bumi sampai masuk ke Talo. Tapi kalaupun si Great Protector asalnya adalah ras makluan, naga ini sepertinya nggak akan punya hubungan langsung dengan Ten Rings. Dan Ten Rings ini bisa saja memanggil si penciptanya, yaitu Fin Fang Foom, di mana potensi storyline di sequel Shang-Chi nanti adalah pertarungan antara The Great Protector melawan Fin Fang Foom. So itu dia pembahasan kita tentang Talo dan Great Protector. Kalau kalian punya pendapat atau mungkin teori kalian sendiri, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Atau mungkin Great Protector bakal punya peran lebih dalam lagi dan lebih luas lagi di MCU dan bakal membantu para superhero nantinya. Mungkin aja, mungkin. Ya bisa juga nggak, bisa juga salah. Namanya juga teori. Tapi silahkan tulis kolom komentar di bawah kalau kalian punya teori kalian sendiri. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian kalau mungkin video ini menarik. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the multiverse.